Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat BBL yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Rabu 7 Agustus kita masih belajar tentang manfaat-manfaat dari bahasa roh. Banyak orang Kristen yang tidak memahami tentang berbahasa roh atau berbahasa lidah ya. Mereka menjadi anti, apalagi melihat hal-hal yang membuat batu sandungan buat mereka. Padahal jika kita pelajari dari Alkitab, berbahasa lidah itu sangatlah penting dan bermanfaat bagi orang Kristen. Bahasa lidah adalah salah satu dari 9 karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita. Nah, kita akan melihat nih, apa manfaat-manfaat dari berbahasa lidah. Di 1 Korintus 14 ayat 18, ini Paulus katakan, "Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua." Ini luar biasa ya, Paulus mengatakan demikian. Nah, jika kita lihat bahwa bahasa lidah itu mengaktifkan, mengobarkan urapan, kita melihat bagaimana kehidupan Paulus, karya Paulus di dalam pelayanannya, di mana Paulus menulis 14 kitab di kitab Perjanjian Baru. Paulus sebagai penulis yang paling banyak menulis surat yang terdapat di dalam Alkitab. Kita juga melihat bagaimana perjalanan kehidupan Paulus dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam pelayanannya. Yang menghadapi aniaya. Dalam perjalanan kehidupan Paulus, kita bisa melihat cukup berat ya. Namun Paulus dapat melalui itu semua. Dan di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, ini kita bisa melihat manfaat yang Paulus dapatkan dari Paulus berkata-kata dalam bahasa lidah. Kemudian kita bisa melihat juga di 1 Korintus 14 ayat 4. Dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Membangun dirinya sendiri. Nah, jadi yang berkata-kata dengan bahasa roh, diri dia pribadi itulah yang dibangun, membangun jiwa kita. Dan pasti itu akan menyehatkan tubuh kita. Nah, ini untuk dirinya sendiri pribadi. Nah, pun dikatakan siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi jika di ibadah umum, di mana terdapat banyak orang yang berkumpul sebagai berjemaat, lebih baik di Alkitab dikatakan bernubuat. Itu dengan bahasa yang dimengerti daripada berbahasa lidah. Ya, ini seperti yang dikatakan di 1 Korintus 14 ayat 27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyak 3 orang, seorang demi seorang, harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Ya, jika itu di dalam jemaat yang melibatkan banyak orang sedang berkumpul dalam persekutuan orang percaya, Tuhan memberikan pesan kepada jemaat, harus ada orang yang menafsirkan, karena itu untuk membangun jemaat. Jadi di situ ada karunia juga untuk menerjemahkan, menafsirkan ya, bukan menerjemahkan perkata demi perkata, menafsirkan, sehingga dimengerti. Itu manfaatnya ada orang yang karunia menafsirkan, sehingga jemaat boleh dibangun dengan mendengar dari bahasa yang dimengerti, dan ada orang yang menafsirkan. Jadi jika hal itu tidak ada yang menafsirkan, karena itu berfungsi untuk membangun diri sendiri, sebaiknya dipakai untuk pribadi. Nah, kemudian kita bisa melihat di Yudas 1 ayat 20. Dikatakan, akan tetapi kamu saudaraku yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, kita perlu membangun diri kita sendiri di dalam dunia ini ya. Karena di dalam dunia ini kita menghadapi berbagai tantangan. Namun itu yang membantu kita dengan berbahasa lidah, membangun diri kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian di Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Nah, ini membantu kita untuk berdoa di saat kita tidak tahu harus berdoa seperti apa. Ya, seringkali dalam kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai tantangan, kita sampai nggak tahu lagi harus berdoa dengan bahasa manusia kita yang terbatas. Kita tidak tahu lagi harus ngomong apa. Nah, disinilah Roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita, ya, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Itu manfaatnya. Kemudian kita lihat lagi di 1 Korintus 14 ayat 2. Dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini bahasa roh yang tadi berhubungan dengan membangun diri sendiri, ya, pribadi. Ini bahasa rahasia, bahasa pribadi, khusus bahasa dari setiap kita kepada Tuhan. Ini luar biasa, ya. Untuk kita memiliki, kalau dikatakan untuk pribadi, ini suatu, kita bisa melihat suatu hubungan intim kita dengan Tuhan, ya. Ada hal yang spesial yang kita bisa sampaikan dari roh kita kepada Tuhan yang satu orang pun tidak mengerti, di mana setan pun tidak bisa mencuri dari apa yang kita katakan, apa yang kita doakan. Ya, sering kalau kita bisa melihat ketika pada doanya Daniel, ya, di mana dalam menghadapi tantangan, kalau kita bisa lihat di kitab Daniel, kalau nggak salah ayat 10, ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, di sini kita memiliki akses khusus kepada Tuhan di alam roh yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Kemudian di 1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ya, ini akal budi kita tidak ambil bagian di dalam berdoa itu, ya. Jadi di sini kita bisa melihat tidak mengganggu di dalam kita beraktivitas. Itu manfaatnya. Kita beraktivitas, kita tetap dapat berdoa dengan bahasa lidah. Ya, seperti mungkin halnya saat ini juga dari teman-teman sambil mempersiapkan anak sekolah, ya, atau melakukan aktivitas sedang drive. Nah, kita bisa terus tetap berbahasa roh. Dengan berbahasa lidah kita tidak mengganggu aktivitas kita yang lain, karena bukan dengan akal budi kita berdoa. Kemudian juga di Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jika kita berdoa dengan akal budi kita, ya, dengan memuji Tuhan dengan bahasa manusia kita, terkadang kita terbatas, ya. Hanya paling berapa menit sudah kehabisan kata-kata. Kita mau berkata-kata dengan apa? Maksudnya kok saya katakan kehabisan kata-kata jika kita berdoa dengan ini, ya, dengan sesuai Alkitab, ya, bukan dengan merengek atau dengan berdoa yang tidak tepat di dalam ikatan perjanjian baru, bukan. Tapi doa yang tepat dengan ikatan perjanjian baru, itu kita seringkali kehabisan kata-kata, terbatas, membutuhkan kerja otak untuk berpikir apa yang aku harus katakan lagi, ya, untuk berdoa. Dan sulit dilakukan sambil beraktivitas. Tetapi dengan berdoa dalam bahasa lidah, kita bisa berdoa dalam waktu yang lama tanpa kehabisan kata-kata. Kita dapat beraktivitas ketika mandi, ketika berjalan, ketika drive, ketika kita melakukan berbagai aktivitas, sekalipun tidak perlu dengan kata-kata yang keras, ya, kita dapat melakukan aktivitas berbahasa lidah tersebut yang tidak dikerjakan dengan otak kita, dengan kita tidak perlu berpikir terlalu banyak, ya, tidak melibatkan pikiran kita. Kemudian di Yesaya 28 ayat 11 dan 12 dikatakan, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini, Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian,
Berilah perhentian kepada orang yang lelah, inilah tempat peristirahatan. Nah, di sini dikatakan, saya garis bawahi, tempat peristirahatan. Ya, di mana hal itu menyegarkan. Jadi berbahasa lidah itu membuat kita tuh beristirahat. Tentunya akan membuat kita tegar, kuat, kita di-refresh ya. Banyak kesaksian juga dari hamba-hamba Tuhan di dalam kesibukannya tengah pelayanannya, namun ketika mereka berbahasa lidah, ya sering kita juga mendengar dari kesaksian dari teman-teman di grup ini juga ya, mereka menjadi segar. Itulah membuat dampak dari berbahasa lidah dan siap melayani kembali di tengah keletihan secara fisik. Kemudian juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 31 dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, ini ketika Pentakosta ya, di mana dipenuhi Roh Kudus, di sini kita bisa melihat mereka memberitakan firman Allah dengan berani, di mana bahasa lidah membangkitkan keberanian supernatural. Kita bisa lihat perbedaannya di mana murid-murid ketika dalam perjalanan kehidupannya bersama Tuhan Yesus di muka bumi ini, melihat mujizat-mujizat, apa yang Tuhan Yesus lakukan, hal yang luar biasa, dia dekat. Namun apa yang kita lihat ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir ya, mereka pergi, mereka bahkan kita melihat Petrus yang selama ini berbuat seolah menjadi pahlawan ya, dengan janji-janjinya kepada Tuhan, namun bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Namun kita bisa melihat ketika mereka dibaptis Roh Kudus, ada keberanian supernatural di dalam kehidupan para murid-murid. Dia berani keluar di dalam persembunyiannya, dalam tanda petik ya, dalam angan itu, ketika mereka dibaptis Roh Kudus, mereka memberitakan firman Tuhan. Bahkan Petrus berkhotbah di atas ribuan orang, 32 orang bertobat. Ya, mereka menumpangkan tangan terhadap orang sakit. Mereka menyembuhkan orang sakit. Hal yang luar biasa kita melihat. Mereka berjalan di dalam keberanian yang supernatural. Ada kuasa yang mereka manifestasikan di dalam kehidupan pelayanannya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa jika kita ingin berhasil di dalam pelayanan, berbahasa roh itu mutlak dibutuhkan. Tuhan memberikan kita bahasa roh, artinya apa yang Tuhan berikan itu penting buat kita. Tuhan memberikan itu bukan asal-asalan ya. Oh ya, udah baptis Roh Kudus, udah bisa berbahasa lidah ya boleh dipakai, boleh tidak ya nggak apa-apa, atau sekedar tambahan yang aksesoris. Saya melihat tidak seperti itu ya. Jika Tuhan memberikan, itu ada sesuatu yang penting buat kita. Ada maksud dan tujuan Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita. Jika kita menghadapi masalah tantangan di dalam kehidupan kita, berbahasa lidah membawa kita masuk di dalam alam roh. Hal-hal yang rohani itu Tuhan singkapkan dengan berbahasa lidah, dengan karunia-karunia tersebut. Ya, itulah manfaatnya di dalam berbahasa lidah. Sampai di situ teman-teman yang dapat saya sampaikan di dalam pelajaran pada pagi hari ini. Tentunya tidak hanya secara kebenaran firman, namun juga penelitian secara medis pun dilakukan oleh Dr. Carl Patterson ya, sebagai spesialis otak, di mana hal tersebut bermanfaat di dalam membangun sistem tubuh kita juga. Ya, itu pelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.